Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya sangat berterima kasih ya sama Mbaknya karena sudah mau membantu saya dalam pembuatan video praktek konseling. Saya Iya, sangat berterima kasih karena mencari konseli itu sangat susah ya mencari klien. Jadi saya sangat berterima kasih karena Mbaknya sudah bersedia untuk menjadi konseli, mau menceritakan masalahnya kepada saya. Ya, jadi sebelum proses konselingnya kita mulai, ada baiknya kita untuk perkenalan dulu ya Mbak ya. iya. Kalau dari saya sendiri, nama saya Muhammad Jabal Laras. Saya dari mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Borneo angkatan 2018. Nah, kalau Mbaknya mungkin bisa perkenalan juga. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani. Saya mahasiswa Universitas Brawijaya. Saya sendiri jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya angkatan 2019. Oh gitu, jauh juga ya Mbak ya kuliahnya. Iya, Itu Brawijaya di Malang ya Mbak ya? iya di Malang. Oh di Malang. Kenapa Mbak mau kuliah di luar? Apa enggak kasihan jauh dari orang tua gitu? Ini sih apa Cita-cita apa gimana? kakak-kakak saya rata-rata di Jawa, jadi saya pengen ikut ke Jawa gitu kan, dari kecil di Tarakan, jadi pengen sekali ya pengalaman hidup di Jawa gitu. Oh gitu. Iya, Tadi jurusan manajemen ya? iya, Angkatan angkatan 2019. 2019. Oh gitu. Berarti saya lebih senior ya. Ah, iya Mas. Oh, gitu. Saya manggilnya apa nih? Ah, Mbak atau Kak Nur atau aja, Mbak Nur aja. Mbak Nur aja? Oh Iya, ya, baik. Nah, jadi sebelum kita melakukan konselingnya, prakteknya, saya akan memberitahu kalau di dalam konseling itu ada namanya asas kerahasiaan gitu. Jadi asas kerahasiaan di sini adalah apapun nanti masalah yang Mbak sampaikan kepada saya sebagai konselornya itu bisa dipastikan insya Allah aman. Gitu. Maksudnya aman itu tidak masalahnya hanya kita berdua saja yang tahu, tidak akan bocor kepada orang-orang yang lain. Jadi eh, Mbak Nur di sini tidak perlu takut untuk menceritakan masalah-masalah eh, yang Mbak Nur hadapi gitu. Jadi santai saja. iya Mas. Jadi cerita apa adanya aja ya. Ya, jangan ada yang ditutupi. Jadi kita apa ya, cari solusinya bersama gitu. Iya Mas. Ya, mungkin bisa langsung kita mulai. Oh ya, sebelumnya konselingnya kita lakukan untuk waktunya mungkin 30 menit cukup kali ya, Mbak ya. Oh iya, iya Mas. 30 menit cukup. Ya. Jadi kalau sudah misalnya sudah 30 menit, mungkin kita cukupkan saja gitu. Insya Allah kita menemukan solusinya. Jadi Mbak Nur bisa ceritakan masalahnya sama saya. Saya mau cerita tentang ya masalah-masalah ya saya selama ini sih. Saya kan gini ya, saya kan dari kecil itu gendut ya. Itu udah berat badannya tuh beda sama yang lain. Dari kelas 5 SD, SMP juga, terus makin SMA pun makin berat. Ya istilahnya gendut lah kan. Sampai kuliah pun saya juga gitu, Mas. Nah, dari kecil tuh saya nggak pernah tuh namanya nggak dibully sama teman-teman, membuat insecure. Kalau sekarang-sekarang, kalau waktu kecil kan belum tahu ya, Mas. Kalau waktu kecil ya diolok-olok gitu sama teman-teman. Biasa aja, paling kayak ya udah namanya teman kan suka ngomong ngolok gitu sama teman SD, SMP. Saya
awal-awal nggak terlalu peduliin karena ya udah ya saya begini kan. Terus SMA juga, kalau SMA nggak terlalu sih, tapi ya ada sindiran-sindiran dari teman, beberapa teman. Katain, ih gendutnya kau Nur, gitu-gitu. Ih, terus kapan kau kurus, kayak gitu-gitu. Ya namanya apa temannya. Nah, semakin kuliah gini nih, saya kan masuk di Brawijaya ya Mas ya. Nah, kebetulan tuh Ya, ya apa teman-teman di Brawijaya kan dari teman-teman itu banyak dari Jakarta ada, Surabaya ada, dari luar Kalimantan sama Kalimantan juga ada. Nah, mereka nih rata-rata ya bisa dibilang gaul gitulah Mas ya dari saya. Eh, pergaulannya, terus penampilannya, terus eh, semuanya lah dari fashionnya gitu lah kan ya namanya anak muda anak hits zaman sekarang kan pasti pengen kayak mereka ya. Nah, saya ini kayak merasa insecure gitu Mas kalau sama teman-teman di kelas itu sebelum sebelum corona ini kan masuk kelas seperti biasa ya offline seperti biasa mereka itu ya, penampilannya tuh bagus dari atas sampai bawah bajunya bagus-bagus. Nah saya tuh ya karena saya gendut jadi pakaian saya ya pakaian yang biasa aja, saya juga nggak tahu model dari SMA pun kayak gitu. Nah, saya ngelihat teman-teman saya nih kayak cantik gitu, pakaiannya bagus. Nah, saya tuh pengen kayak gitu, Mas. Tapi ya, ya saya juga dari dulu udah berusaha diet, tapi ya susah gitu. Lihat makanan dikit pengen, lihat makanan dikit pengen. Nah, itu teman-teman yang lain tuh badannya pada kurus. Jadi saya tuh kayak insecure gitu, Mas. Tahu lah kan. Terus teman-teman yang nggak ngolok-ngolok kayak dulu tapi kayak nyindir gitu. Teman-teman tuh pada ngatain, nggak ngatain juga sih kayak nyindir dikit kalau lagi ngumpul gitu kan, ih gendut banget Nur, diet dong gitu. Teman-teman tuh ya nggak tahu itu support apa apa tapi saya kayak gitu dikatain mulu kayak ih gendutnya. Terus kalau diliatin, kalau saya masuk kelas kalau yang lain-lain diliatin bagus, kalau ngelihat saya tuh kayak beda gitu loh, saya ngerasanya gitu, saya kayak ngerasanya diliatinnya beda dari yang lain karena saya juga paling beda sendiri, maksudnya ya agak besar dari yang lain badannya, jadi saya tuh insecure Mas, pengen kayak mereka juga gitu kan, pengen punya baju-baju kecil kayak mereka. Emang sih susah tapi saya tuh pengen ngehilangin rasa insecure gitu loh Mas, kayak pengen percaya diri kayak mereka. Teman-teman saya ada yang gendut tapi mereka pede-pede aja gitu kayak percaya diri aja, tapi saya tuh kayak gimana ya bisa percaya diri kayak mereka padahal kita tuh sama aja gitu, sama-sama ya teman gitu kan, mereka percaya diri saya tuh kurang percaya dirinya, saya insecure kalau ngeliat teman yang beda dari saya merasa kalau saya tuh beda dari yang lain gitu Mas, saya kayak insecure gitulah ya. Inti dari masalah cerita saya tuh kayak insecure sama teman-teman yang lain. Mulainya itu sih dari SMA sampai kuliah ini. Kuliah sih Mas yang lebih insecure-nya. SMA sih masih biasa-biasa aja. Kuliah karena teman-teman yang lain juga kan dari jauh ya, dari apalagi teman-teman baru gitu. Saya lebih insecure pas di Brawijaya ini. Gitu Mas. oh jadi seperti itu ya Mbak ya. Jadi kalau saya tangkap dari cerita yang Mbak Nur sampaikan nih, itu masalahnya ada di body body shaming lah kalau bahasa anak sekarang gitu ya. Iya, Shaming dan juga insecure, itu dua ya masalahnya. iya Mas. Apa kalau body shaming sih kalau teman-teman kuliah sih jarang, kayak ngehinanya yang bangetan gitu jarang. Itu dulu yang waktu body shaming banget tuh waktu SMA, SMP, 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 SD.
Tapi situ saya kurang nggak mikirin. Tapi semakin dewasa, semakin besar, pas kuliah, saya semakin mikir kalau oh iya saya itu beda dari yang lain gitu. Oh gitu ya. Oh ya, jadi itu ya masalahnya yang saya tangkap tadi tentang body shaming lah, Iya. shaming dan juga insecure gitu. Ya enggak percaya diri gitu Mas dengan teman-teman yang Ya tidak percaya diri. Nah sekarang kalau misalnya saya tanya gitu, kalau misalnya saya berikan skor itu kira-kira masalahnya Mbak Nur itu kalau dari 1 sampai 10 itu masalahnya ada di mana? 1 itu menggambarkan masalah Mbak Nur ini ringan, yang skor 10 itu menandakan bahwa masalah Mbak Nur itu sangat berat. Jadi 1 sampai 10 itu ada di mana masalah yang dihadapi oleh Mbak Nur? Menurut saya sih ya, karena saya dari dulu kepikirannya ini terus secure mungkin 6, 7, 6, 7 gitu Mas. Sekitaran Oh itu 6 atau 7 gitu ya? ya, sekitaran Oh itu jadi saya merasa masalah ini tuh kayak cukup besar tapi nggak nyampe ke 9 gitu juga karena kadang saya mikir apa namanya kurangin mikir-mikir kayak gitu sekarang ke 6, 7 gitu Mas. oh jadi masalahnya berat tapi nggak terlalu berat gitu ya, sedang lah. Sedang, iya sedang lah. Karena saya juga agak kurangi. Dulu waktu awal-awal masuk tuh kayak berat, tapi sekarang tuh mulai. Makanya saya juga sekarang tuh udah mulai mau cerita eh, coba konseling ke masnya, kebetulan bisa konseling ke Nah, masnya. nah gitu. Sekarang nih kalau misalnya kita membayangkan gitu, berimajinasi, apa sih yang akan Mbak Nur lakukan misalnya kalau Mbak Nur ini sudah kurus misalnya, tidak tidak gendut lagi, mohon maaf gitu. Ya, saya sih pengennya kayak teman-teman ya bisa pede dengan tampilannya hari-hari, terus cari baju itu gampang Mas, kayak kalau ke mall jalan-jalan nyari baju semua ukurannya ada. Kalau saya mesti nanya dulu ini ada apa enggak. Pengennya sih berpenampilan yang seperti mereka, penampilan bagus, terus apa namanya? Saya juga punya banyak teman, circle teman yang banyak. Kalau menurut saya sih, soalnya dengan badan saya yang ini, temen tuh kadang ada yang nggak tulus gitu loh Mas, kayak cuma teman-teman biasa nggak tulus temannya, nggak kayak yang lain. Jadi saya pengen berpenampilan seperti mereka, terus punya teman kayak mereka juga, seperti itu Mas. Oh gitu. Nah kalau misalnya saya tanya sama Mbak Nur nih, kira-kira gitu, apa sih langkah-langkah atau solusi dari Mbak Nur untuk keluar dari masalah ini gitu? Apa yang harus Mbak Nur lakukan gitu loh? Apa ya Mas, saya sih mencoba mengurangi memikirkan itu ya sekarang, tapi apa mencoba mengurangi, tapi kadang masih terlibat lagi Masih kalau ada saya gitu ya? masih ada. Saya sih udah mencoba ya kayak bicara dengan diri sendiri kayak jadi diri sendiri, jangan minder, jangan malu sama teman-teman, cintai diri sendiri kayak gitu. Terus apa namanya kayak curhat ke teman, saya juga punya teman dekat. Yang saya lakukan tuh pertama curhat, terus kayak bicara sama diri kalau nggak boleh insecure, harus pede, kita tuh sama aja semuanya. Saya kayak apa ya namanya, berpikir positif gitu Mas. Berpikir positif untuk diri sendiri. Saya sudah mencoba itu Mas. Saya
mencoba untuk tidak insecure. Nah, makanya sekarang masalah saya ini udah kayak sedang, karena saya udah mencoba hal-hal itu, tapi terkadang ya itu muncul lagi. Solusinya yang kemarin saya coba sih, saya mencoba berpikir positif, Mas. Oh gitu. Kalau misalnya solusi atau langkah untuk misalnya untuk menurunkan berat badan Mbak Nur gitu, mungkin apa yang bisa dilakukan? Mungkin olahraga gitu, mungkin apa? Dulu saya pernah diet sih, Mas. Saya tuh sering nyoba diet, tapi nggak bisa berkepanjangan. Kayak paling seminggu 2 minggu kayak turun sekilo, habis itu naik lagi. Saya dulu diet kayak saya makan sehat, coba diet-diet yang di YouTube, OCD, intermittent fasting, coba puasa, terus makannya buah-buah, nggak makan nasi. Saya sudah coba itu. Terkadang apa ini turun kan. Tapi saya tuh orangnya cepet bosanan, jadi udah niat diet seminggu 2 minggu, paling lama mungkin sebulan saya pernah turun 5 kilo. Tapi saya tuh bosan, kayak capek gitu loh kalau harus nahan makan terus. Jadi saya makan banyak lagi. Dulu saya coba diet tapi saya kurang konsisten dietnya, Mas. Oh Konsisten gitu. menjalaninya. Kalau dulu pernah saya diet OCD, makan sehat. Oh, baik. Jadi kalau saya simpulkan ya dari masalah dari Mbak Nur sendiri itu sebenarnya solusinya sudah bisa didapatkan ya, sudah bisa didapatkan dari Mbak Nur sendiri gitu. Hanya saja mungkin Mbak Nur ini kurang konsisten gitu, kurang konsisten. Jadi eh, melakukannya tidak full 100%. Jadi hasilnya mungkin kurang maksimal gitu. Mungkin kalau mau selesai masalahnya, mungkin solusi yang tadi sudah kita temukan bersama itu harusnya dilakukan secara full gitu, tidak setengah-setengah gitu. Jadi memang harus niat dan harus diterapkan gitulah. Ya, Mas, gitu. Ya, kalau mungkin dari tambahan dari saya, mungkin kalau mau menurunkan berat badan itu tidak diet saja ya, karena kadang diet itu juga bahaya ya. Harus juga dibarengi dengan olahraga misalnya. Jadi biar sehat gitu. Nah, kalau masalah insecure-nya mungkin bisa jangan terlalu apa ya overthinking gitulah. Happy aja lah gitu. Jangan terlalu dibebani oleh omongan-omongan teman-temannya Mbak Nur gitu. Iya, Mas, tapi saya kadang udah coba nggak overthinking, tapi saya mikir ke situ terus. Gimana ya? Untuk Ya makanya itu ya untuk menguranginya eh, mungkin bisa jalan-jalan dengan temannya, ngobrol dengan temannya yang lain gitu. Mungkin nongkrong gitu dengan teman-temannya. Jadi tidak terlalu apa ya, pikirannya itu tidak terlalu dibebani gitu lah. hmm, berpikir, berpikir positif gitu ya. Iya, berpikir positif, jangan terlalu dibebani lah pikirannya. Nanti itu yang membuat kita jadi stres. Hmm. Terus juga harus percaya diri, jangan minder-minder karena semua manusia itu sama saja ya, tidak ada yang membedakan. Jadi tetap percaya diri gitu, jangan insecure seperti itu. Iya, iya, Mas, makasih. Mungkin saya akan terapkan. Saya lebih apa percaya diri ya di depan Ya, teman-teman, nggak insecure. Ya, Mas, ya, mungkin itu sih saya kurang percaya diri dan terlalu insecure. Mungkin mulai sekarang saya harus lebih berpikir positif gitu ya.
Ya baik, mungkin kalau dari konseling kita sudah cukup ya, 30 menit. Jadi, sebelum saya tutup, mungkin saya bertanya dulu, kepada Mbak Nur, apa yang dirasakan setelah, melakukan konseling ini gitu? Apakah mungkin lega perasaannya atau gimana gitu? Oh, mmm, seperti ini saya merasa lega sih, Mas, karena, salah satu, apa, yang mengurangi insecure saya itu cerita ke teman. Dengan cerita masalah saya seperti ini, saya kayak merasa didengarkan, apalagi Masnya juga ngasih solusi, sedikit solusi untuk saya ke depannya untuk tidak lagi overthinking dan insecure. Saya merasa lega dan alhamdulillah saya senang, Mas. Baik, berarti konselingnya bisa dibilang berjalan dengan, baik dan efektif gitu ya. Jadi, mungkin sekian sekian dulu ya, Ya, konseling dari kita. iya, Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Nur karena sudah mau menjadi, klien saya dalam melakukan, praktek konseling. Jadi saya sangat berterima kasih sekali. iya. Saya juga terima kasih karena telah dibantu untuk memberikan solusi terhadap masalah saya. Baik, saya rasa cukup ya konseling kita hari ini, saya tutup ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.